Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini Bapak akan melanjutkan materi mengenai sel volta ya. Pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah membahas mengenai penyetaran reaksi redoks setengah reaksi. Oke, Bapak harap kalian sudah mengerti semua di materi sebelumnya. Oke, sekarang mari kita lihat apa itu sel volta. Sel volta sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari ya. Oke, Luis Galvani pada tahun 1780 dan Alessandro Volta pada tahun 1800 menciptakan sel volta atau sel Galvani. Nah, pada sel volta, prinsip kerjanya itu energi kimia diubah menjadi energi listrik atau reaksi redoks yang menghasilkan energi listrik. Nah, contohnya apa itu dalam kehidupan sehari-hari? Ya, contohnya yang pertama adalah batu baterai. Nah, kemudian itu adalah energi kimia yang akan diubah menjadi energi listrik. Kemudian contoh yang kedua di sini ada aki ya. Nah, aki juga sama. Di dalamnya dia berisi larutan H2SO4 yang kegunaannya sangat banyak ya, sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kamu pada saat menggunakan kendaraan bermotor seperti motor atau mobil, komponen aki ini sangat penting ya, karena kalau aki ini rusak maka kendaraan kamu pun tidak dapat jalan. Oke, kita lihat contoh videonya. A car is as good as dead without the electric energy from the battery. Not only does a car battery generate enough juice to start the motor, it actually makes its own when the motor runs. That's because this plain-looking box accomplishes two diametrically opposed functions using exactly the same ingredients. It generates electricity and it accumulates electricity. The battery manages this incredible feat by exploiting reversible chemical reactions. Okay, so how does it work? A car battery has a positive and a negative terminal. They're connected to the car and send a flow of electrons to power the wipers, headlights, radio, air conditioning, and most importantly, the engine starter. Inside the battery are 6 small energy-producing units called cells. Each cell has 2 sets of electrodes. They're made of 8 overlapping metallic plates, for a total of 16 per cell. Together, the plates form a compact grid. The bigger the grid's overall surface, the more power it generates. The positive grid, covered in lead oxide, carries electrons in. The negative grid, covered in lead, releases electrons. The plates soak in a chemical bath. 65% water, 35% sulfuric acid. Volatile stuff. If you're not careful, a drop of it will eat through your clothes and burn off your skin. But the key to the car battery is all those powerful chemicals reacting with each other inside the cells. Reactions repeated as the battery drains. The bath of water and sulfuric acid acts as an electrolyte, a substance that conducts electricity. As the battery discharges or unloads electricity, the acid bath reacts to the chemicals on the plates. The lead covering one cell grid and the lead oxide covering the other. Dipping them in the electrolyte bath releases particles called electrons. When they start racing in the grids, they create electricity. As the electrons race from the positive grid in the first cell and out the negative grid, they produce 2 volts of electricity. The lead and lead oxide covering the electrodes have been chemically transformed. And when the electrons from the first cell zoom into the second cell, they pick up another 2 volts, for a total voltage of 4. By the time the electrons charge out of the 6th cell, they have a combined voltage of 12.
That's a fully loaded car battery with enough juice to power the starter and crank the engine. Once you've squeezed out all the juice to start the motor, the fuel system takes over and keeps the motor running. The car's alternator takes over the rest of the electrical chores. Time for the battery to juice itself back up. It recharges by reversing the chemical reactions. Electrons coming from the car's alternator now enter the battery through the negative grid of the cells and come out the positive side. The chemicals on the grids go back to normal, and the battery is recharged and ready to put out another 12 volts of electricity. That is, unless you happen to leave the car lights on overnight. In that case, the chemical reactions move in one direction, draining the battery, which never gets a chance to recharge itself. The inevitable result is a dead battery. Baik, dari dari video yang sudah kita saksikan tadi, di situ terlihat ya bahwa aki berfungsi untuk menghasilkan energi listrik saat kendaraan tersebut diam. Nah, tetapi juga aki bisa menyimpan energi listrik ya pada saat kendaraan kendaraan dimatikan. Maka dari itu, pastikan ketika kendaraan kalian mati, komponen lampu dan lain-lainnya itu dalam keadaan mati ya, tidak membuat aki kendaraan kalian itu menjadi tekor atau soak ya. Selanjutnya kita perhatikan percobaan reaksi Volta secara sederhana ya di dalam laboratorium. Nah, di sini ada dua bejana ya, gas kimia di wadah A dan wadah B. Wadah A itu berisi zinc atau seng, kemudian di wadah B berisi cuprum atau tembaga. Kemudian di sini ada anodanya, ini sebagai anoda ya. Kemudian di sini sebagai katoda. Nah, penentuan anoda dan katoda ini tidak sembarang ya. Tapi kita lihat dari direct voltanya, atau nanti dilihat dari nilai E0 selnya atau potensial selnya ya. Nah, nanti akan diberikan di soal, atau bisa juga kita hafalkan. Nah, nanti baru kita bisa menentukan yang menjadi anoda itu siapa dan yang menjadi katoda itu siapa. Kemudian di antara di antara dua gelas kimia ini dihubungkan dengan jembatan garam. Nah, fungsi dari jembatan garam ialah agar agar reaksi sel dapat berjalan dan berlangsung. Fungsi dari jembatan garam adalah agar reaksi dapat berlangsung dan aliran listrik dapat terus berjalan. Maka antara ion positif dan negatif harus dipisahkan dengan jembatan garam. Nah, ini ya. Kemudian jembatan garam juga berisi campuran agar-agar dengan suatu elektrolit, biasanya garam seperti larutan NaCl atau KNO3. Nah, ini ya. Oke, kita lihat penjelasannya. Yang A bermuatan positif, ion negatif, ya kan? Bermuatan positif, ion negatif dari jembatan garam akan masuk ke bejana A. Ion Zn2+ juga masuk ke dalam jembatan garam sehingga larutan di bejana A menjadi netral, ya. Oke. Tanahnya kita lihat. Kemudian yang bejana B bermuatan negatif, ion positif dari jembatan garam akan masuk ke dalam larutan di bejana B. Nah, ini akan masuk ke dalam. Ion SO4-2 dapat masuk ke jembatan garam sehingga larutan menjadi netral. Nah, itu ya. Kalau tidak ada jembatan garam, maka nanti akan terjadi penumpukan ion sehingga reaksi tidak dapat berjalan. Seperti itu. Nah, kemudian cara menyatakan sel volta. Cara menyatakannya, anoda selalu dinyatakan di sebelah kiri, sedangkan katoda di sebelah kanan. Ingat ya, anoda selalu dinyatakan di sebelah kiri, sedangkan katoda di sebelah kanan. Notasi sel volta dinyatakan sebagai berikut. Nah, di sini ada cara mengingatnya ya. Jadi gini, di situ kan ada katoda, ya kan? Ada katoda, ada anoda. Nah, di katoda itu selalu terjadi reaksi reduksi, kemudian di anoda selalu terjadi reaksi oksidasi. Nah, bisa kita singkat sebagai karet anoks. Nah, ini ya, dan kimia itu memang kita harus
namanya mempunyai istilah-istilah atau singkatan-singkatan yang mempermudah kita mengingat suatu konsep. Nah, di sini karet anoks berarti katoda reduksi, anoda oksidasi. Nah, tadi anoda selalu dinyatakan di sebelah kiri ya, anoda sebelah kiri. Kemudian katoda berada di sebelah kanan. Nah, kemudian garis dua ini itu menyatakan jembatan garam ya. Pada reaksi sebelumnya kan kita lihat ini ya. Nah, ini ada jembatan garam di sini kan. Nah, ada jembatan garam itu dalam persamaannya kita tuliskan dengan garis dua seperti itu. Nah, itu prinsipnya. Oke. Kemudian sebelum kita lanjut ke latihan soal, kita harus pahami prinsipnya terlebih dahulu. Kemudian potensial elektroda. Listrik akan mengalir dari tempat yang berpotensial tinggi ke yang rendah. Nah, ini kita umpamakan sebagai air terjun ya. Pastikan air mengalir dari yang tinggi ke yang rendah kan. Nah, begitupun juga aliran elektron itu dari yang anoda ke yang katoda. Karena anoda itu dia memiliki energi potensial lebih tinggi ya. Nah, konsepnya gampang. Kan kita ingat tadi kan karet anoks ya. Katoda yang mengalami reduksi, karet anoks, kemudian anoda mengalami oksidasi. Nah, kalau oksidasi itu berarti melepas elektron atau mengikat elektron. Oke. Kalau anoda kan itu pasti kan melepas elektron ya. Nah, kemudian untuk katode dia mengikat elektron. Oke. Sehingga yang melepas kan pasti dia dia memiliki potensial lebih tinggi ya. Maka dari itu alirannya mengalir dari anoda ke katoda. Untuk menyatakan potensial sel standar, kita lihat di sini E sel sama dengan E0 reduksi katoda dikurang E0 oksidasi yang berasal dari anoda. Nah, potensial reduksi lebih kecil dalam kurung lebih negatif cenderung mengalami reaksi oksidasi ya, dan yang lebih besar atau yang lebih positif cenderung mengalami reaksi reduksi. Oke, berarti di sini artinya E0 sel itu E0 yang besar dikurang E0 yang kecil. Sebagai contoh, misalkan 0,93 dengan minus 0,15 itu gedean mana? Nah, gedean ini kan. Nah, ini mengalami reduksi. Yang bawah ini mengalami oksidasi. Maka dari itu 0,93 min 0,15. Nah, supaya apa? Supaya reaksi tersebut mengalami reaksi yang spontan ya. Kalau misalnya E0 selnya itu bernilai positif ya, misalnya bernilai positif ya hasilnya, maka reaksi itu bersifat spontan atau dapat berlangsung ya. Dapat menghasilkan listrik. Nah, kemudian kalau E0 selnya negatif, berarti dia reaksinya jenisnya tidak spontan atau tidak dapat terjadi atau tidak dapat menghasilkan energi listrik. Contoh soal kita lihat. Suatu sel volta tersusun dari elektroda Mg dan elektroda Zn ya. Jadi sini ada dua elektroda, ada Mg dan Zn. Diketahui data berikut. Mg2 plus ditambah 2E menjadi Mg. E0 selnya itu sama dengan minus 2,37, sedangkan Zn itu E0 selnya minus 0,76 volt. Yang A, tentukan elektroda yang bertindak sebagai anode dan elektroda yang bertindak sebagai katode. Yang B, tentukan potensial sel E0 sel yang dihasilkan dari pasangan elektroda tersebut. Yang C, tuliskan reaksi pada anode dan katode, reaksi sel serta notasi selnya. Oke, di sini kita ke yang A dulu ya. Elektroda yang bertindak sebagai anode dan elektroda yang sebagai katode. Nah, ini kita lihat tadi. Yang lebih positif itu dia mengalami apa? Atau dia
dia ada di elektroda yang mana yang positif. Nah, itu ada di elektroda katoda ya. Kemudian yang lebih negatif ada di elektroda anoda. Kita lihat nih tadi penjelasannya. Nah, ini ya. Yang reduksi atau katoda itu E0-nya lebih besar, sedangkan anoda E0-nya lebih kecil. Sedangkan di sini kita lihat, ya kita ketahui di sini minus 2,37 sama minus 0,76 ini lebih positif yang mana? Oke, ini ya, ini lebih positif. Kemudian yang atas ini lebih negatif ya. Oke, sekarang tadi kita lihat katoda itu positif kan, anoda negatif. Berarti yang ini ada di elektroda katoda, yang ini di anoda. Nah, atau saya punya hafalannya, cara mengingatnya yaitu K P A N. Kapan? Ya, katoda positif, anoda negatif. Itu ya cara mengingatnya untuk sel volta. Ya, langsung kita lihat jawabannya. Betul ya, katoda Zn, anoda Mg. Oke. Kemudian yang B, tentukan potensial sel selnya yang dihasilkan dari pasangan elektroda tersebut. Oke, berarti tadi kan E0 selnya kamu boleh menggunakan katoda dikurang anoda ya, atau besar dikurang kecil, terserah aja. Berarti E0 sel yang besar, kemudian E0 sel yang kecil. Oke, itu ya rumusnya ya. Berarti minus 0,76 dikurang min 2,37. Hasilnya kira-kira positif atau negatif? Kita lihat. Nah, hasilnya ternyata positif. Kenapa? Karena min ketemu min, dia jadinya plus ya, jadi positif. Sehingga hasilnya plus 1,6, berarti ini reaksinya reaksi spontan ya. Reaksinya dapat berlangsung atau menghasilkan listrik karena positif. Oke, untuk yang C, tuliskan reaksi pada anoda dan katode, reaksi sel serta notasi selnya. Nah, di sini untuk menuliskan reaksi pada anoda dan katode, berarti kita harus menuliskan ya. Ini untuk yang C. Kita harus ingat yang karet anoks. Katoda dia mengalami reduksi, kemudian anoda dia mengalami oksidasi. Nah, kemudian kita ingat lagi tadi kapan ya, KPAN, katoda yang positif, anoda yang negatif. Berarti di sini yang lebih positif kan si Zn ya. Nah, ini reaksinya sudah reduksi, berarti ini tetap tidak usah kita rubah karena dia sudah sesuai dengan sudah reduksi ya, sesuai ya reaksinya. Nah, yang Mg harus kita ubah dia menjadi oksidasi. Caranya tinggal kita balik saja ya. Jadi Mg-nya di sebelah kiri, Mg2+ nya sebelah kanan. Sehingga reaksinya akan menjadi seperti ini. Mg2+ tambah 2E. Oke, di sini 2,37 minus 0,76 kita tambah, maka E-nya ini bisa kita coret ya. Jadi 1,61 ini reaksinya. Untuk notasinya tadi yang yang oksidasi ada di sebelah kiri ya, dan yang reduksi ada di sebelah kanan. Sehingga di sini kita lihat nih, Mg 0, Zn ini 2, ini 2, ini 0. Nah, di sini dari 0 ke 2, ini kan berarti oksidasi kan? Zn reduksi, berarti yang kita tulis di sini adalah Mg dahulu ya, karena Mg mengalami oksidasi, sedangkan Zn mengalami reduksi. Nah, ini untuk notasi sel. Ini reaksi sel. Oke, seperti itu untuk contoh soal sel volta. Mudah-mudahan kalian pahami.
Berikutnya, seperti biasa kalian buka Google Classroom ya. Di situ ada latihan soal. Silakan kalian pelajari untuk menambah pemahaman kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang C, tuliskan reaksi pada anode dan katode, reaksi sel serta notasi selnya. Nah, di sini untuk menuliskan reaksi pada anode dan katode, berarti kita harus menuliskan ya. Ini untuk yang C. Kita harus ingat yang karet anoks. Katoda dia mengalami reduksi. Kemudian anoda dia mengalami oksidasi. Nah, kemudian kita ingat lagi tadi kapan ya? KPAN. Katoda yang positif, anoda yang negatif. Berarti di sini yang lebih positif kan si Zn ya. Nah, ini reaksinya sudah reduksi, berarti ini tetap tidak usah kita rubah karena dia sudah sesuai dengan sudah reduksi ya, sesuai ya reaksinya. Nah, yang Mg harus kita ubah dia menjadi oksidasi. Caranya tinggal kita balik saja ya. Jadi Mg-nya di sebelah kiri, Mg2+ nya sebelah kanan. Sehingga reaksinya akan menjadi seperti ini. Mg2+ tambah 2E. Oke, di sini 2,37 minus 0,76 kita tambah, maka E-nya ini bisa kita coret ya. Jadi 1,61 ini reaksinya. Untuk notasinya tadi yang yang oksidasi ada di sebelah kiri ya, dan yang reduksi ada di sebelah kanan. Sehingga di sini kita lihat nih, Mg 0, Zn ini 2, ini 2, ini 0. Nah, di sini dari 0 ke 2, ini kan berarti oksidasi kan? Zn reduksi, berarti yang kita tulis di sini adalah Mg dahulu ya, karena Mg mengalami oksidasi, sedangkan Zn mengalami reduksi. Nah, ini untuk notasi sel. Ini reaksi sel. Oke, seperti itu.